Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan sekarang, kita akan coba membahas tentang yang namanya the use of verbs. Artinya adalah bahwa kita akan mencoba bagaimana menggunakan verb atau kata kerja yang ada di dalam bahasa Inggris. Yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa verbs ini muncul, ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb 1 ing. Nah, bagaimana ataupun kapan atau juga seperti apa penggunaan masing-masing verb ini, kita harus akan bisa melihat saat kita mau mengalih bahasakan dari Indonesia ke Inggris atau juga sebaliknya. Yang pertama, bahwa verb 1 ini akan digunakan atau dipakai dalam konteks atau keadaan present. Present sudah sama-sama kita ketahui ini adalah saat ini. Nah, kita misal ambil contoh ada kata go yang artinya pergi. Nah, pergi itu saja. Artinya tidak perlu ada kata sedang, tidak perlu ada kata telah ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi verb 1, go, pergi. Atau take, mengambil, dan seterusnya. Pokoknya kata kerjanya segitu-gitunya. Oke, bagaimana dengan verb 2? Verb 2 ini akan digunakan atau dipakai untuk kondisi atau waktu lampau. Atau di masa lalu. Nah, kita lihat di sini. Karena verb 1-nya go, maka verb 2-nya adalah when. Dan sudah kita maklumi juga bahwa saat perubahan dari verb 1 ke verb 2 ataupun verb 3, itu ada yang namanya regular verb, ada juga yang namanya irregular verb. Yang kebetulan bahwa go ini termasuk yang irregular verb, sehingga verb 2-nya adalah when. Jadi tidak perlu dipaksakan ditambahkan ed menjadi goen. Salah itu ya. Jadi go verb 2-nya adalah when. Nah, when ini juga sama dalam bahasa Indonesia tetap diartikan pergi. Nah, tidak perlu ada kata telah, tidak perlu ada kata sedang. Ini pun cukup artikan pergi. Hanya berbeda dengan go pergi, untuk pergi yang dari when ini perginya ada keterangan waktu. Waktunya adalah waktu di masa lampau. Ada kemarin, ada tadi malam, atau minggu lalu, atau bulan lalu, atau tahun kemarin, dan seterusnya. Jadi kata perginya ini dikaitkan dengan waktu lampau. Berbeda dengan pergi yang dari go. Lantas bagaimana dengan verb 3? Verb 3 ini juga sudah sama kita ketahui, ini dipakai untuk kondisi perfect. Perfect kalau diartikan sederhana adalah sempurna. Hanya memang dikaitkan dengan pekerjaan, perfect ini berarti pekerjaan tersebut beres, selesai. Sehingga nanti munculkan kata telah atau munculkan kata sudah. Nah, kita dapati misal dari go, when, maka verb 3-nya adalah gone. Nah, sehingga dalam penerjemahannya nanti, gone ini yang verb 3 muncul kata telah pergi atau sudah pergi. Hanya kita perlu diingatkan kembali bahwa yang namanya verb 3 untuk menjadi perfect ini sebelumnya harus kita simpan have, has, atau juga had. Jadi nggak bisa langsung dari subjek ke verb 3. Tapi harus ada have, has, ataupun had. Oke, yang terakhir, verb 1 ing. Verb 1 ing ini adalah untuk continuous. Yang kalau kita artikan continuous artinya berlangsung. Dan konsekuensinya dalam konteks bahasa Indonesia munculkan kata sedang. Ada go, verb 1 ditambahkan ing-nya menjadi going. Sehingga dalam penerjemahan ke bahasa Indonesianya ada katakan sedang pergi. Nah, hanya ini pun
harus dipahami kembali, diingatkan kembali bahwa verb 1 ing dari subjek juga sama, tidak bisa langsung. Harus ada to be terlebih dahulu. Bisa is, bisa am, bisa are, ya, bahwa di situ verb 1 ya, verb 1 ing sebelumnya harus ada to be. Ya. Sekarang kita coba lihat. Ya, kita coba lihat bagaimana untuk kalimat-kalimat yang kapan menggunakan verb 1, kapan menggunakan verb 3, verb kedua, verb 3, dan juga verb 1 ing. Kita ada contoh kalimat seperti ini misal. Kita pergi setiap hari. Kita pergi setiap hari. Bahwa kata pergi di sini murni. Tidak ada sedang, tidak ada telah. Maka kita yakini bahwa pergi akan menggunakan go. Kondisinya present. Jadi akan kita munculkan we go every day. Hanya perlu diingatkan kembali bahwa saat kita menggunakan verb 1, ini akan ada penyesuaian subjek. Verb 1 ini akan asli kalau subjeknya I, you, we, they. Berbeda kalau yang jadi subjeknya adalah she, he, it. Maka verb 1 tersebut harus ditambahkan s ataupun is. Sehingga kalau misal ada contoh, dia pergi setiap malam. Maka akan muncul bahasa Inggrisnya adalah he atau she goes every night. Oke, sekarang berikutnya kalau misal ada kalimat dia sedang makan. Oke, dia sedang makan. Kita sama-sama ketahui makan bahasa Inggrisnya adalah eat. Hanya di situ ada kata sedang. Nah, kita pahami bahwa kalau sedang itu berarti continuous. Konsekuensinya harus verb 1 ing. Maka tidak eat, tapi jadinya eating. Nah, sehingga dan kita ketahui bahwa sebelum verb 1 di situ harus ada to be. Kalau di situ dia, ya, karena bisa he, bisa she, maka to be-nya adalah is. Sehingga kalaupun misal kita munculkan dia sedang makan, udah ketebak dong, bahasa Inggrisnya berarti he is eating atau she is eating. Oke, ini contoh kalimat yang kedua. Berikutnya kalau misal ada kalimat berikutnya. Ya, kalimat berikutnya adalah mereka mengunjungi kami tadi malam. Mereka mengunjungi kami tadi malam. Oke, bahwa kata kerjanya apa? Mengunjungi. Tapi kita perhatikan bahwa kata mengunjungi ini ada nggak kata sedang? Ada nggak kata telah? Ternyata tidak ada. Hanya ada keterangan waktu tadi malam. Berarti kebayangnya present atau past. Nah, kita ketahui lampau tadi malam berarti past. Menuntut menggunakan verb 2. Mengunjungi. Apa bahasa Inggrisnya? Visit. Nah, visit ini komposisinya masuk ke regular verb atau irregular verb. Dan kita dapati bahwa kalau visit itu regular verb. Verb 2-nya berarti visited. Jadi kalaupun misal contoh kalimat tadi mereka mengunjungi kami tadi malam, maka bahasa Inggrisnya adalah they visited us last night. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena ada keterangan waktu tadi malam, maka menuntut pas menggunakan verb 2. Oke, satu kalimat lagi misal. Contoh, kamu telah mencintai saya. Kamu telah mencintai saya. Nah, ada kata apa di situ? Kata kerjanya adalah mencintai. Tapi sebelum mencintai, ada kata telah. Nah, kebayang dong? Kalau telah berarti perfect. Kalau perfect berarti menggunakan verb 3.
Dan sebelum verb ketiga harus ada have, harus ada has, harus ada had. Kamu, bahasa Inggrisnya adalah you. Berarti menuntut have. Ditambah verb 3, loved. Kemudian saya, me. Jadi, kamu telah mencintai saya, maka akhirnya muncul bahasa Inggrisnya adalah you have loved me. Nah, seperti itu. Jadi artinya bahwa saat kita mau mengalih bahasakan dari Indonesia ke Inggris, untuk terkait dengan penggunaan kata kerja tersebut, kita perhatikan dulu dalam bahasa Indonesianya, sebelum kata kerjanya murni, asli, sederhana, atau muncul ada kata telah atau sedang. Karena itu menentukan bagaimana ataupun kapan kita menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, ataupun verb 1 ing. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dimengerti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.